Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Khairulwati dengan NIM 0306223170, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai tentang donor darah. Donor darah dapat selamatkan jiwa. Yang pertama itu ada jenis golongan darah. Golongan darah itu terdapat A, B, AB ataupun O. Nah, selanjutnya setelah mengetahui jenis golongan darah, kita akan membahas tentang fungsi darah. Nah, fungsi darah antara lain menyangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Yang pertama, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru dan selanjutnya dikeluarkan. Yang kedua, mengganti sel-sel yang rusak jika seorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah. Jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan donor darah. Bagaimana sih kegiatan donor darah itu? Nah, kegiatan donor darah yang pertama, donor darah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Yang kedua, transfusi darah sama dengan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang lebih membutuhkan darah tersebut. Nah, darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Yang pertama, lengkap dan mengandung seluruh komponen. Yang kedua, komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Selanjutnya kita akan membahas donor darah tindakan sukarela. Yang pertama, donor darah tindakan sukarela seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapapun darah tersebut, atau biasa kita kenal dengan DDS. Selanjutnya ada yang kita kenal dengan DDP, adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Seperti itulah pengertian dari DDS dan DDP. Dan selanjutnya kita membahas siapa yang boleh donor darah. Nah, ini disimak ya, siapapun yang mau mendonor darah harus sesuai dengan kriteria ini. Yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kilo. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 G atau DL. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan sampai 100 mmHg. Yang keenam, tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS jantung, hati, paru-paru, ginjal, dan kencing manis. Nah, marilah kita jadi donor darah sukarela. 1. Kita bisa mendapatkan kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Dan yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Dan yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatkan jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Bagaimana menjadi pendonor? 1. Adapun cara menjadi peredaran darah sukarela. Yang pertama, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah atau di tempat event-event donor darah sukarela.
Yang kedua, calon donor mengisi formulir darah yang beridentitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas pemeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asistensi transfusi darah atau AID yang ditampilkan berpengalaman akan mengambil darah calon sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat lebih kurang 10 menit dan aman. Yang kelima, calon donor darah mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darah. Nah, peran PMR Permula. Berbagai kebaikan seberapa kecil pun tidak pernah sia-sia menjadi donor darah sukarela ataupun pengganti haruslah memenuhi persyaratan. Namun bukan berarti yang belum memenuhi syarat tak bisa melakukan apa-apa. Nah, cukup sekian diskusi kita kali ini mengenai tentang donor darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.